Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu guru hadirin. Perkenalkan nama saya Hudan dan kali ini saya akan menjadi moderator dari Mas Bagas. Selamat datang di Sidik Connect, webinar bulanan yang menghadirkan insight, diskusi, dan wawasan seputar penggunaan aplikasi Sidik. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi para pendidik, yaitu AI untuk guru demi efisiensi pembuatan soal ujian. Sebelum memulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bersama kita hari ini sudah siap Bapak Bagas Satya selaku School Assistant Sidik yang akan berbagi cara menggunakan AI di aplikasi Sidik. Nah, untuk Bapak Bagas, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Sudan. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya meluangkan waktu untuk webinar sidis kali ini ya. Ya, tanpa menyita waktu Bapak Ibu lebih lama, langsung saja ya. Saya mulai. Saya share screen terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu, untuk Mas Sudan, share screen saya sudah kelihatan ya. Sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bagas Satya dari tim Sidik selaku School Assistant. Pada pagi hari ini kita akan mengobrol suatu hal yang sangat dekat dengan Bapak Ibu semua ya. Sehari-hari pasti Bapak Ibu banyak yang melakukan kegiatan tersebut, yaitu membuat soal dan juga membuat materi, begitu. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan mencoba memanfaatkan AI supaya jauh lebih cepat tanpa menurunkan kualitas dari materi maupun soal-soalnya, gitu. Saya juga akan membahas ya kenapa ini penting untuk Bapak Ibu, lalu apa manfaatnya, apa tantangannya, dan juga lalu kita akan langsung ke praktek cara penggunaan AI di Sidik seperti itu ya. Apanya? KTP-nya? Iya. Buat nama-nama. Langsung kayak Rizal ya? Iya. Oke Bapak Ibu, sebelum masuk ke fiturnya ya, mari kita jujur dulu dengan kondisi di lapangan Bapak Ibu. Rata-rata guru di Indonesia itu bekerja sekitar 54 jam seminggu. Tapi kurang dari setengahnya Bapak Ibu benar-benar dipakai untuk mengajar ya. Karena banyak waktu yang tersita untuk pekerjaan administratif, kemudian hal-hal lain, semisal ada acara di sekolah dan lain-lain, termasuk hampir 10 jam seminggu ya, hanya untuk mengoreksi dan juga melakukan penilaian gitu. Nah, kemudian untuk menyusun satu set soal juga yang benar-benar baik ya, ya kita semua tahu itu bisa memakan waktu berjam-jam ya. Bapak Ibu guru duduk di depan laptop, kemudian menyusun soal satu persatu, itu sangat menyita waktu ya, dan sangat melelahkan fisik ya Bapak Ibu ya. Jadi pekerjaannya sebenarnya penting Bapak Ibu ya, membuat soal, membuat materi itu sangat penting ya, tapi cukup melelahkan untuk Bapak Ibu. Nah, di titik inilah AI itu hadir dan bisa membantu Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian untuk sekilas cara kerjanya Bapak Ibu ya, sebenarnya sederhana Bapak Ibu, dan ini yang penting adalah guru itu tetap memegang kendali penuh. Jadi bukan AI yang mengendalikan, tapi Bapak Ibu guru yang mengendalikan penuh ya, terkait soal-soal dan juga materi yang ingin dibuat. Sebenarnya mudah ya, langkah pertama, nanti Bapak Ibu tentukan kebutuhannya dulu, mata pelajarannya apa, tingkatnya apa, topik soalnya atau topik materinya, kemudian jumlah soal, dan juga tingkat kesulitan dari soal tersebut ya. Kemudian yang langkah kedua itu nanti tinggal kita menunggu AI untuk menyusun soal-soalnya seperti apa, soal draftnya terlebih dahulu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai AI itu membuat soal untuk kita, lalu ditampilkan ke kita ya, soalnya nanti apa saja, nanti Bapak Ibu guru akan melakukan tugas yang paling penting, yaitu memeriksa soal-soal yang telah dibuat oleh AI tersebut, mengedit mana yang perlu dirubah, mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu dikurasi atau dikurangi, menghapus yang kurang pas, lalu menyimpan. Tersimpannya nanti adalah langsung di Sidik Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk menggunakan semisal input satu persatu ke Sidix, kemudian nanti impor soal dari Word atau dari Excel ya. Nah, jadi nanti cukup AI saja yang mengerjakan bagian yang melelahkan. Nanti Bapak Ibu tinggal approve, edit, dan juga approve seperti itu ya. Keputusannya tetap ada di tangan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa harus pakai AI ini ya? Kenapa fitur ini layak dipakai? Nah, itu ada 4 alasannya Bapak Ibu ya. Yang pertama, hemat waktu besar ya. Jadi waktu Bapak Ibu itu akan bisa digunakan untuk hal-hal lain seperti semisal fokus untuk mengajar ke murid-murid begitu ya. Jadi untuk pembuatan soal dan materi ini sudah waktunya itu sebentar saja, cukup dibantu oleh AI begitu. Kemudian yang kedua itu ada konsistensi ya Bu ya. Jadi kualitas soal itu jadi lebih merata untuk antar kelas dan juga antar guru seperti itu. Kemudian yang ketiga, variasinya itu cukup banyak Bu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat versi soal untuk remedial, semisal untuk pengayaan, kemudian semisal untuk antisipasi menyontek begitu. Misalnya juga Bapak Ibu bisa membedakan mana soal-soal untuk ujian dan juga mana soal-soal untuk latihan soal saja atau kuis seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat ini yang paling penting ya, yaitu mengurangi kelelahan guru ya, karena beban administratif yang berulang itu bisa berkurang gitu, karena dibantu oleh AI. Nah, kemudian seberapa besar penghematannya Bapak Ibu? Jadi ini saya mengutip sebuah survei ya. Survei besar terhadap lebih dari 2.000 guru Bapak Ibu itu menemukan bahwa guru yang rutin memakai AI itu menghemat sekitar 5,9 jam setiap minggunya Bapak Ibu. Nah, itu kalau dijumlahkan ya hampir 6 minggu kerja ya dalam 1 tahun ajarannya. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu bisa hemat sekitar waktu hampir 6 jam ya seminggu ya, itu waktu sebanyak itu kan bisa dimanfaatkan untuk yang lain ya, semisal untuk riset terhadap bagaimana cara mengajar di era yang sekarang seperti itu, lalu memahami murid-murid itu seperti apa begitu kan ya. Nah, dan yang menarik Bapak Ibu, tugas yang paling banyak terbantu oleh AI ini, menurut riset tersebut ya, itu justru adalah membuat lembar kerja dan juga soal. Dan itu adalah persis yang akan kita bahas di hari ini ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah soal AI ini sungguh berkualitas nantinya? Sebenarnya ini pertanyaannya sangat wajar Bapak Ibu ya. Ya, sebuah studi ya di hampir 100 kelas itu menemukan bahwa soal buatan AI itu setara dengan soal buatan pakar Bapak Ibu. Baik dari tingkat kesulitannya maupun kemampuan membedakan siswa yang sudah paham atau yang belum begitu. Dan juga 69% soal AI itu menurut riset ya, itu layak pakai dengan sedikit atau tanpa revisi Bapak Ibu. Nah, jadi kuncinya adalah sebenarnya tetap ya, tetap kombinasi AI dengan pemeriksaan guru itu sangat penting ya. Jadi tidak serta-merta kita membuat soal menggunakan AI, kemudian nanti Bapak Ibu guru tanpa cek, tanpa verifikasi ulang itu langsung dipakai gitu. Jadi tetap harus ada verifikasinya, tetap harus dicek lagi karena memang pemegang keputusannya adalah ada di Bapak Ibu guru. AI itu hanya untuk membantu saja, untuk meringankan beban Bapak Ibu guru. Nah, kemudian ada risiko yang harus dikelola Bapak Ibu ya, dan bukan diabaikan. Kemudian yang pertama adalah AI itu kadang bisa menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan padahal keliru ya. Jadi tidak boleh ditelan mentah-mentah ya. Kemudian kualitas antar topik juga bisa berbeda. Dan Bapak Ibu guru juga perlu tahu. Oke, tapi tenang Bapak Ibu, ini nanti semua bisa dikelola dan justru disinilah Sidix nanti menyiapkan pengamannya ya. Nah, nanti cara Sidix mengelolanya seperti apa? Nanti selalu ada langkah review Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mengisi topik, lalu mengisi apa yang ingin Bapak Ibu buat di soal dan juga materi, nanti di Sidix itu akan dimunculkan terlebih dahulu soal-soalnya seperti apa, materinya seperti apa, sebelum diimplementasikan atau dipakai soal dan juga materinya. Nah, kemudian nanti guru bisa edit, bisa hapus, atau atur bobot sebelum disimpan. Jadi disesuaikan ulang itu bisa Bapak Ibu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu edit,
nanti Bapak Ibu tinggal simpan dan juga nanti mapel, tingkat, dan juga topiknya nanti bisa disesuaikan sama Bapak Ibu guru ya. Jadi memang AI itu benar-benar hanya membantu membuat draft saja Bapak Ibu. Nanti keputusannya ada di Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu, kalau boleh saya rangkum ya, jadi AI itu sebenarnya hanya menyusun Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu guru lah yang memutuskan bagaimana soal dan juga materi ini bisa ditampilkan ke siswa untuk media pembelajaran. Fitur AI nanti bukan menggantikan Bapak Ibu guru, tapi mengembalikan waktu Bapak Ibu guru, memberikan waktu tambahan untuk Bapak Ibu guru untuk dimanfaatkan menjadi lebih baik ya. Dan juga kemudian riset menunjukkan penghematan waktu nyata dan juga kualitasnya bisa diandalkan Bapak Ibu selama tetap ada pemantauan atau review ulang dari Bapak Ibu guru. Dan juga yang terakhir, di SIDIX setiap soal hasil AI selalu lewat tahap pemeriksaan guru sebelum dipakai. Jadi peran AI dan juga peran Bapak Ibu guru itu berkolaborasi, tidak saling menggantikan, tapi saling membantu. Seperti itu ya. Dan hasil akhirnya adalah guru punya lebih banyak waktu untuk hal yang tak tergantikan ya, yaitu adalah hadir penuh mendampingi siswa Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, eh, itu adalah materi dari saya. Kemudian nanti akan saya praktekkan Bapak Ibu ya, bagaimana cara untuk Bapak Ibu bisa input soal dan juga input materi menggunakan AI. Yang pertama Bapak Ibu jelas kita perlu login dulu. Kita login dulu ke akun guru ya Bapak Ibu ya. Ini saya sudah menggunakan login guru, oke. Kemudian nanti Bapak Ibu guru tinggal ke bank ya Bapak Ibu ya. Di sini ada dua Bapak Ibu, ada bank soal dan juga bank materi. Nah, nanti yang menggunakan AI Bapak Ibu itu ada di dua ya, yaitu ada di bank soal dan juga di bank materi. Saya akan praktekkan dulu yang di bank materi mungkin ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat di bank materi ada tombol generate AI Bapak Ibu ya. Oke, ada tombol generate AI di sini. Jika Bapak Ibu klik, nah di sini Bapak Ibu ada beberapa kolom yang Bapak Ibu perlu isi ya. Yang pertama ada mata pelajaran, kelas, status, judul materi, dan juga tambahan prom. Nah, ini saya akan contohkan membuat materi Bapak Ibu ya. Saya contohkan membuat materi bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Materi bahasa Inggris, kemudian kelas ini adalah jenjang Bapak Ibu ya. Di sini ada kami sediakan jenjang 1 sampai jenjang 12. Nah, nanti bisa disesuaikan. Di sini saya contohkan mungkin jenjang kelas 7 ya. SMP kelas 1 seperti itu misal. Statusnya ada dua Bapak Ibu. Di sini ada private dan juga public. Sama dengan yang pernah kami jelaskan ya. Kalau private itu maka nanti soal-soal atau materi ya, materi yang dibuat oleh Bapak Ibu hanya bisa diakses oleh pembuat. Jadi kalau semisal Bapak Budi Susanto ini dipilih private, maka yang bisa mengakses materi tersebut adalah hanya Bapak Budi Susanto. Jika dipilih publik, maka nanti Bapak Ibu guru yang lain di sekolah tersebut itu bisa mengakses materi yang dibuat oleh Bapak Budi Susanto. Jadi kalau semisal ada dua guru bahasa Inggris, nanti mungkin Bapak Budi Susanto dengan Bapak Adam gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa Bapak Adam pakai materi yang dibuat oleh Bapak Budi Susanto. Itu juga bisa, seperti itu. Itulah fungsinya status publik Bapak Ibu ya. Oke, statusnya publik, kemudian judul materinya Bapak Ibu ini bisa diisikan. Semisal bahasa Inggris ya, judul materinya semisal verb 1, 2, dan 3 begitu ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan prompt. Semisal ingin membuat materi bahasa Inggris dengan full bahasa Inggris begitu ya. Buat materi fokus tentang verb 1, 2, dan 3. Gunakan full bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, sudah diisi semua materinya, nanti tinggal di-generate materi saja Bapak Ibu. Ya. Sini tinggal generate materi saja.
Nah, ini nanti kita tinggal menunggu saja materinya dibuatkan oleh AI. Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan hal-hal lain ya mungkin ya. Nah, ini ya, kurang dari 1 menit ya Bapak Ibu ya tadi ya. Oke, di sini ada keterangannya tadi, judulnya apa, mapelnya apa, kelasnya kelas 7 ya, kemudian statusnya publik. Nah, kemudian di sini ada terbagi tujuan pembelajaran. Kemudian di sini full bahasa Inggris ya tadi ya. Materinya yang full bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti akan ditunjukkan draftnya terlebih dahulu oleh AI-nya begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu kira sudah oke, nanti tinggal disimpan saja Bapak Ibu sebagai bank materi. Seperti itu. Ketika sudah disimpan Bapak Ibu sebagai bank materi, ya, ini saya coba simpan ya. Nah, nanti semisal nih ada tambahan gambar atau ada tambahan materi-materi yang lain, nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan saja di sini Bapak Ibu. Mana yang kira-kira perlu ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai untuk ditambahkan untuk editnya ya, semisal mau ditambahkan gambar atau semisal mau ditambahkan materi yang lain, nanti tinggal disimpan saja Bapak Ibu. Nah, kita cek terlebih dahulu bahasa Inggris sudah benar, tingkatnya tingkat 7, judulnya sudah terisi, statusnya juga publik ya, sudah sesuai ya. Nah, nanti tinggal disimpan saja Bapak Ibu. Maka sudah jadi ya, bahasa Inggris dibuat oleh Budi Susanto dengan judul materinya verb 1, 2, dan 3. Di tingkat 7 statusnya publik. Ya. Itu sudah jadi, kalau mau dicek bisa. Oke, kalau misalnya mau diedit lagi juga bisa Bapak Ibu, tinggal klik yang button kuning ya. Nah, itu. Tinggal kalau misalnya mau diedit, ditambahkan gambar mungkin. Atau ditambahkan penambahan materi, itu juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk membuat materi menggunakan Generate AI Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk materi Bapak Ibu. Kemudian akan saya lanjutkan untuk membuat soal-soal Bapak Ibu ya. Kalau membuat materi ada di bank materi, maka membuat soal ada di bank soal Bapak Ibu. Pergi ke menu bank dulu, lalu di sini ada bank soal Bapak Ibu ya. Tinggal diklik koleksi saya di akun guru nih. Nah, nanti ada Generate AI Bapak Ibu. Sama dengan yang di materi tadi ya. Nah, tinggal diklik aja Generate AI. Nah, di sini lebih banyak ya Bapak Ibu ya, kalau untuk soal-soal ya. Oke, judul bank soal nih. Uh, Semisal bahasa Inggris Bapak Ibu ya, sama ya. Toh judul bank soalnya adalah soal bahasa Inggris verb 1, 2, dan 3. Kemudian mapelnya diisi bahasa Inggris. Tingkatnya juga dipilih. Semisal tingkat 7 ya tadi ya. Fungsinya sama Bapak Ibu, ada private atau public, fungsinya juga sama. Kalau dipilih public, maka nanti soal ini yang dibuat oleh Bapak Budi Susanto ini bisa diakses oleh guru lain, seperti itu. Nah, di sini ada tipe bank soalnya Bapak Ibu. Kalau otomatis, maka tanpa esai ya, hanya pilihan ganda saja. Nah, kemudian kalau nilai tidak otomatis, maka ada dengan esai Bapak Ibu. Nah, kalau semisal nih, saya contohkan nilai otomatis tanpa esai. Maka di tipe soal generate-nya hanya ada pilihan ganda saja Bapak Ibu. Nah, tapi kalau semisal saya pilih nilai tidak otomatis atau dengan esai, maka ada dua pilihannya. Pilihan ganda saja dan juga campurannya. Ada pilihan ganda, ada esai, ada true false. Nah, di sini saya akan coba nilai tidak otomatis ya dengan esai. Lalu topik soalnya verb 1, 2, dan 3. Kelas 7 ya. Nah, di sini ada jumlah soal Bapak Ibu maksimal adalah 50 soal per generate ya. Maksudnya per generate itu per satu kali pembuatan soal Bapak Ibu. Nah, sini saya contohkan semisal ada 10 soal ya. Sini ada contoh 10 soal.
Kemudian pilihan soalnya saya coba di sini pilihan ganda dulu ya, pilihan ganda saja. Nah, di sini ada variasi kesulitan Bapak Ibu, ada mudah, sedang, sulit, dan juga campuran. Itu bisa Bapak Ibu sesuaikan nanti, nah, tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu. Di sini saya coba campuran ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan prompt AI-nya Bapak Ibu. Sama dengan di materi yang tadi ya. Semisal soal full bahasa Inggris, fokus pada eh, buat lebih banyak tentang verb 1 dan 2. Nah, contoh saja Bapak Ibu ya, seperti ini. Kalau sudah selesai, dipastikan lagi sudah benar isiannya, maka tinggal generate soal saja Bapak Ibu. Oke, jumlah soal 10 ya tadi ya. Kemudian soal full bahasa Inggris, kita coba generate soal. Di sini kita tinggal menunggu saja, ada 3 step, nanti membuat soal, lalu mencari jawaban dan juga menampilkan draft Bapak Ibu dari AI-nya. Oke, nah di sini tadi saya pilihnya yang pilihan ganda saja ya. Oke, di sini sudah ada 10 soal dengan bobot yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang bobotnya 5, ada yang bobotnya 8, ada yang 12, 10, dan juga 27. Nah, ini kenapa kok berbeda? Karena tadi kita memilih kesulitannya yaitu adalah campuran. Jadi ada yang mudah, sedang, dan juga sulit. Jadi bobotnya adalah menyesuaikan sesuai dengan kesulitan masing-masing Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau sudah, semisal atau kalau mau dihapus bisa dihapus Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah sesuai nih, oke ini sudah oke, nanti tinggal disimpan dan buat bank soalnya Bapak Ibu. Ya, ini nah, tapi kalau semisalnya Bapak Ibu, semisal ada kesalahan ya, semisal ya, seharusnya tuh saya bukan soal-soal tentang verb nih, tapi tentang yang lain semisal. Nah, maka bisa kembali ke form aja Bapak Ibu. Tinggal kembali ke form, nah, nanti tinggal diedit promptingnya atau topik soal-soalnya atau judul bank soalnya tadi misalnya salah gitu ya. Itu nanti bisa dirubah. Misal tadi tentang verb ya. Nah, misal tentang adjektif gitu ya. Tentang ini kata benda gitu ya. Kata sifat misalnya. Kata sifat. Oke. Kalau sudah dirubah maka tinggal generate soal saja Bapak Ibu. Nah, nanti akan otomatis membuat soal, mencari jawaban dan juga menghitung bobot ya, sama dengan yang tadi. Oke. Sudah berubah ya menjadi adjektif ya, bukan verb lagi. Dan juga soalnya full bahasa Inggris ya, sesuai dengan permintaan kita. Nah, nanti kalau misal nih soal bahasa Inggris, Bapak Ibu tidak menjelaskan ke AI-nya tentang full bahasa Inggris, nanti ada kemungkinan AI-nya membuatkan ada bahasa Indonesianya begitu, Bapak Ibu. Itu khusus untuk bahasa Inggris ya. Bahasa Jawa juga nanti bisa dibuat full bahasa Jawa atau misalnya bahasa Arab, full bahasa Arab, itu juga bisa Bapak Ibu. Kalau sudah sesuai dengan kemauan Bapak Ibu, nanti tinggal disimpan dan buat bank soal Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah tersimpan, sudah otomatis masuk ke bank soal. Nanti tinggal disesuaikan lagi kalau semisal Bapak Ibu ingin menambahkan gambar begitu ya. Semisal ini ingin ditambahkan gambar ya. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu cari gambarnya, lalu di copy, tinggal dipaste di sini saja. Kalau ada perubahan, kemudian nanti tinggal diubah butir soalnya Bapak Ibu. Itu kalau mau ada tambahan gambar ya, seperti itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu cek satu persatu mungkin ya, tadi sudah dicek juga di awal, di draft. Kalau sudah, nanti tinggal disimpan bank soal saja Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul di data bank soal ya, mata pelajaran bahasa Inggris, lalu judul soalnya juga muncul, grade-nya juga muncul, butir soalnya juga muncul. Oke, nah kemudian Bapak Ibu, untuk soal-soal menggunakan AI, sementara ini kami masih belum bisa menggunakan gambar ya.
Jadi sementara ini untuk tambahan gambar Bapak Ibu itu Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara edit dulu ya. Jadi semisal tadi sudah di draftnya sudah Bapak Ibu sudah setuju, sudah oke, kan disimpan dulu tuh tadi di bank soal. Nah, ketika disimpan di bank soal, nanti Bapak Ibu bisa edit, misalnya mana yang mau ditambahin gambar, tinggal di copy gambarnya, tinggal dimasukkan gambarnya. Seperti itu. Ya, mungkin untuk bank soal dan juga bank materi itu yang dapat saya sampaikan ya. Nanti silakan kita mau berdiskusi, mau ada pertanyaan atau mau ada mungkin saran Bapak Ibu ya, tambahan dari Bapak Ibu. Mas, ini mungkin dibuat gini bisa, dibuat gini bisa. Itu nanti silakan disampaikan saja Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Mas Hudan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Bagas atas penjelasannya yang clear ya. Dan saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, boleh silakan langsung unmute dan bertanya. Ya, saya izin bertanya, Bapak Moderator. Baik, Bu, silakan. Ya, selamat pagi, Mas Bagas. Ya, selamat pagi. Iya, gini, Mas Bagas, seperti yang kita tahu ya, ini kan sebenarnya tujuan untuk eh, integrasinya dengan AI ini kan untuk memudahkan para guru atau pengajar gitu ya, agar bisa lebih efisiensi waktu, kan seperti itu. Ya, Nah, benar. cuma saat ini kan memang yang kita hadapi adalah para Gen Z nih gitu ya, para Gen Z yang mungkin nantinya juga para pengajar atau para guru nantinya juga akan bertemu dengan Gen Alpha kan gitu. Yang kita Ya, tahu mereka ini sangat apa ya, sangat konsen gitu ya terhadap kemajuan teknologi. Nah, oke. beberapa pengalaman yang saya temui di lapangan, kadang-kadang siswa ini nih saking pinternya gitu ya, saking kepinterannya gitu. Nah, mereka ini mencoba eh, melihat gitu ya, melihat soal yang dibuat oleh guru ini apakah murni dari pembuatan soal asli yang dibuat oleh gurunya gitu ya, atau memang yang dibuat oleh kecanggihan AI kan gitu. Hmm, Nah, hmm. kadang-kadang murid ini suka nyeleneh gitu ya, ibaratnya oh nih Bu Guru bikin soalnya pakai AI nih gitu ya kan. Nah, ini nih yang kadang-kadang bikin kita juga jadi beban mental juga ya untuk kita para guru gitu ya kan. Padahal tujuan kita kan sebenarnya untuk efisiensi waktu, kemudian supaya bisa evaluasi latihan kita juga bisa lebih efisien juga gitu ya. Nah, kira-kira nih Mas Bagas, bisa kasih gambaran nggak ke kita? Kalau misalkan soal tersebut memang kita buat kan dari generate AI nih gitu ya. Nah, itu Ya. bisa kedetek nggak gitu? Gitu ya kan, kedetek nggak kalau soal itu memang bukan buatan asli dari buatan gurunya, tapi dari AI gitu. Itu yang pertama Mas Bagas. Terus yang kedua nih, aku boleh ya nanya lagi ya, dua soal aja kok. Ya, silakan, Dua silakan, Bu. pertanyaan aja kok. Nah, yang satu lagi ini adalah tadi kan kalau misalkan kita masukkan kira-kira 10 butir soal gitu ya, 10 butir soal kita minta bantuan dari generate AI-nya dari Sidik gitu ya kan. Nah, misalkan nih kita cuma mau pakai 5 soal yang menurut kita ini sesuai nih, ini cocok nih sama kisi-kisi yang kita buat. Kan kadang-kadang kalau misalkan guru itu kan sebelum mau bikin latihan soal itu apa latihan soal atau mungkin mau buat ujian ya semacam PTS, PAT gitu ya. Nah, itu kan ada kisi-kisinya nih Mas Bagas. Nah, ternyata dari kisi-kisi yang kita buat sebelumnya ternyata hanya cocok 5 soal misalkan. Nah, jadi 5 soal lainnya lagi ceritanya kita mau buat sendiri nih gitu ya kan. Jadi bisa apa namanya mencampur antara buatannya AI sama buatan asli dari gurunya gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ngedit soal yang kayaknya 5 soal laginya ini buatan kita sendiri, apakah bisa dari yang tadi yang kayak misalkan butir soal yang nomor 6 misalkan mau kita edit gitu. Nah, itu dengan soal yang kita baru masukkan gitu atau mungkin dengan cara yang lain gitu Mas Bagas. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, izin langsung saya jawab aja ya. Jadi gini, Bapak Ibu ya. Untuk yang pertanyaan pertama adalah apakah bisa ini dicek oleh siswa gitu ya? Apakah ini dibuat dengan AI atau tidak gitu ya? Jawabannya sebenarnya seharusnya tidak bisa, Bu ya. Karena meskipun dibuat dengan AI, nanti kan Bapak Ibu masih bisa edit nih.
masih bisa sesuaikan lagi nih. Kira-kira karena gini Bapak Ibu, sebenarnya AI itu memang kadang-kadang kata-katanya itu default gitu ya. Sebenarnya dari bahasanya tuh kadang-kadang juga kelihatan, oh ini buatan AI atau tidak. Nah nanti mungkin Bapak Ibu perlu yang seperti yang saya jelaskan di materi tadi bahwa masih perlu Bapak Ibu guru itu untuk memverifikasi lagi, dicek lagi, direview lagi ya. Kira-kira apakah bahasanya memang sama seperti dengan AI apa enggak gitu ya. Nah nanti kalau memang Bapak Ibu rasa itu bahasanya itu adalah mirip AI banget nih sebenarnya gitu. Nah, nanti bisa Bapak Ibu mungkin bisa diedit kata-katanya itu sesuai dengan kata-kata dari Bapak Ibu guru sendiri. Seperti itu. Itu untuk yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau untuk oh ya, kemudian kalau misalnya dari sistem itu seharusnya sih tidak bisa di ini ya, tidak bisa dicek Bapak Ibu ya. Ya, apakah ini dengan dibuat oleh AI atau tidak. Karena ketika sudah dibuat oleh AI, dimasukin tuh ke sistemnya SIDIX kan sebagai soal-soal ataupun sebagai materi. Nah, itu maka nanti terbacanya adalah dibuat oleh Bapak Ibu sendiri seperti itu. Tinggal nanti mungkin Bapak Ibu penyesuaian di ini ya, di narasinya aja atau di kata-katanya aja sih Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah tadi semisal jumlahnya 10 soal gitu ya. Kemudian yang mau digunakan hanya 5 gitu Bapak Ibu ya. Nanti bisa sih Bapak Ibu, semisal ini tadi 10 soal ya. Nanti bisa Bapak Ibu pilih mana yang Bapak Ibu mau, semisal nomor 1 sampai 5 aja. Nanti yang nomor 6 sampai 10 bisa dihapus Bapak Ibu. Tinggal dihapus soal ini aja. Di kanan ini tinggal dihapus soalnya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu tambah soal baru aja di sini. Disesuaikan lagi itu bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, siap. Paham. Terima kasih, Baik. Mas Bagas. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu? Dipersilakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Ibu. Bismillah, saya guru bahasa Arab. Nah, kebetulan Oke. saya barusan mencoba membuat soal di form AI ini. Biasanya untuk membuat soal untuk tulisan Arabnya itu pakai jenis font tradisional Arabic. Nah, di sini saya cari tidak ada ya, Pak. Itu apakah ada upgrade lagi atau gimana? Terima kasih. Kalau sebentar. Yang dibutuhkan tadi apa Bu? Mohon maaf. Jenis font tradisional Arabic. Oke, jadi biasanya menggunakan tradisional font Arabic gitu ya? Iya. Oke, nanti coba kami riset terlebih dahulu Bapak Ibu ya untuk penggunaan font Arabic ini. Jadi memang secara default itu yang bisa digunakan itu sekarang adalah font Arab ya, font Arab sama ini font bahasa Jawa Bapak Ibu ya atau aksara Jawa ya. Nah, itu bisa digunakan di AI ini. Jadi AI itu kalau kita mau semisal mau bikin soal bahasa Jawa atau bahasa Arab atau ada ayat Al-Quran gitu ya, itu bisa. Itu bisa. Nah, yang belum bisa itu sementara ini adalah tanda atau equation matematika ya. Nah, itu sementara ini masih belum bisa. Nah, untuk tradisional font Arabic sendiri eh, nanti coba kami riset kembali ya tentang tradisional font Arabic karena secara default masih menggunakan font yang ada di AI sekarang. Seperti itu, Ibu. Baik, Baik. terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Kemudian apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Misi Mas. Ya, Silakan, Ibu. silakan. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagas. Ini kami dari SMA dan Mukmin Karimun, Mas mau nanya. Untuk di bank materi itu kan sudah dibikin di generate AI apa tampilan-tampilannya. Sedangkan kami ini sudah punya modul tersendiri, Mas.
Nah, bagaimana mengcombine antara modul kami dengan bank materi tersebut? Karena di kami itu modulnya itu sudah ada TP, ATP-nya, habis itu kita juga ada terintegrasi dengan Islamnya. Jadi bagaimana kita mau mengcombine di bank materi tersebut, Mas? Oke, itu aja. Oke. Jadi sebenarnya kalau format materinya sudah ada gitu Bu ya? Format materinya itu di dalam modul kami, Mas. Jadi bagaimana itu? Oke. Bentar. Kalau di kami Bapak Ibu, sementara ini ya, ini masih kami menyediakannya hanya untuk membuat materi yang akan ditampilkan ke murid saja. Sementara masih seperti itu. Kalau untuk format, kalau sudah ada format tersendiri, mungkin nanti bisa disesuaikan secara manual ya oleh pihak sekolah. Nanti menggunakan format dari TP-ATP dari masing-masing sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu Ninda ya, gitu. Oke, baik Mas Bagas, terima kasih. Sama satu lagi Ya, Mas, ya, untuk silakan. di bank soal itu kan nanti udah ada itu soal-soalnya. Nanti kalau Ya. untuk masuk ke CPT-nya gimana Mas? Oh, kalau masukin di CBT-nya nanti tinggal gini Bu. Semisal ini ya bahasa Inggris kata sifat ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ke CBT aja. Di sini ada daftar CBT, diklik daftar CBT-nya. Lah, lalu di sini ada tambah CBT Bapak Ibu. Silakan tambah CBT, ambil dari bank soal Bapak Ibu. Ambil dari bank soal. Lah ini. Soal bahasa Inggris kata sifat tadi yang kita buat ya. Nah, nanti tinggal dilihat aja. Oke, kita verif dulu. Oke, sudah benar. Semisal sudah benar soalnya, di back aja lalu diambil soalnya Bu Ninda. Nah, lalu ditambahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Bagas. Ya, sama-sama Bu Ninda. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Linda. Kemudian, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Izin saya bertanya nggih, Mas. Oke, Ya, silakan silakan Ibu. Ibu. Ya, dari SDIT Ahmad Yani. Baik, silakan. Ya, Mas, izin bertanya ini tadi kan sempat di-sharekan terkait jenis soalnya ya, Mas ya. Oh Mungkin iya, saya agak terlewat mungkin ya. Ini jenis soalnya hanya pilihan ganda saja atau mungkin untuk yang pilihan ganda kompleks itu bentuknya sama ABC-an atau mungkin bisa kotak atau bagaimana, Mas, untuk yang jenis soal itu? oke. Jadi Yang begini di Bu. yang muncul soalnya itu apakah tetap ABC-an atau bagaimana? Itu Oke, pertanyaan siap. pertama saya. Ya, oke. Heeh. Kemudian, apakah ada Nah, pertanyaan kedua kemudian Bu? yang kedua, Hmm? ya ada kedua. Yang kedua ini untuk tadi kan sempat ditunjukkan untuk memasukkan prom itu ya tadi ya. Ya, ya, Heeh. Nah, prom itu nanti eh, kan biasanya gini, kalau misalkan saya menggunakan AI itu pasti saya masukkan jenis soalnya begitu agar muncul hasil jenis soalnya itu saya pengen yang pilihan ganda kompleks atau mungkin yang pilihan ganda benar salah begitu ya. Nah, ini nanti ketika saya memasukkan promnya yang di sini nih, yang di sidik ini, itu untuk semua soal jebret, satu misalkan 40 itu ya. atau bagaimana Mas? Atau munculnya atau bisa bertahap begitu. Terima kasih, ngapunten. Oke, Itu sama-sama saja Ibu. Mas. Nggih, Ya, nggih. oke. Baik, jadi Bapak Ibu, di soal ini ya, di soal nilai tidak otomatis kemudian dengan esai, di sini kalau kita klik campuran itu ada 3. Jadi ada pilihan ganda, itu yang A, B, C, D ya. Kemudian ada esai, dan juga ada true false. Nah, sementara ini untuk pilihan ganda kompleks masih belum masuk Bapak Ibu. Jadi, sementara ini untuk campuran itu hanya ada 3. Jadi, pilihan ganda, esai, dan juga true false. Nah, kalau kita cek lagi Bapak Ibu, di sini ada 2 saja ya. Jadi kalau misal mau esai saja gitu ya, nah itu masih belum bisa. Jadi nanti ke depannya Bapak Ibu, nanti akan kami pisahkan juga. Jadi nanti ada pilihan ganda saja, ada esai saja, ada campuran seperti itu. Nah, untuk yang kedua Bapak Ibu, tadi pertanyaan adalah kalau semisal nih ada 20 soal gitu ya. Lalu nanti
Bapak Ibu mau, maksudnya gini Bu ya, mau ngatur nanti nomor 1 sampai 5 itu pilihan ganda, lalu nomor 10 sampai 15 esai gitu ya maksudnya Bu ya? Ya, betul. Biasanya kan misalkan 1 sampai 5 pilihan ganda, Mm, 6 sampai mm. 10 pilihan ganda kompleks, dan Oke, seterusnya, atau mungkin ada menjodohkan, begitu, Mas. oke. Nah, Terima itu nanti kasih. bisa dimasukkan di promptingnya aja Bu. Jadi semisal fokus pada soal-soal ini. Buat soal 1 sampai 5 adalah pilihan ganda, 6 sampai 10 adalah esai, lalu 11 sampai 20 adalah true false. Itu juga bisa, Bu. Jadi nanti tinggal di prompting aja di sini. Seperti itu. Berarti saya memasukkan promnya ini hanya sekali di awal gitu ya, Mas ya, Iya, untuk benar. semua semua all keseluruhan soal Iya, saya, begitu nggih. benar. Jadi di Oke, awal saja, oke. nanti baru muncul semuanya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Ibu. Oke, ada Terima pertanyaan di kasih. kolom chat ya, Mas Dudan ya? Iya, betul. Ini saya bacakan aja ya, Mas ya, Ya, pertanyaannya. silakan. Ini dari Pak Arif Ridwan. Untuk penggunaan AI, apakah ada biaya tambahan? Misal harus beli token AI gitu. Gimana jawabannya, Mas Bagas? Silakan. Oke, untuk saat ini Bapak Arif Ridwan dan Bapak Ibu semuanya, belum ada biaya tambahan ya. Untuk saat ini masih belum terbatas penggunaannya, masih belum ada biaya tambahan. Untuk tokennya ya insya Allah masih kami sediakan Bapak. Eh, Nantinya mungkin seiring berjalannya waktu, kami melihat dulu penggunaannya seperti apa ya. Karena kan kami juga perlu menyediakan token untuk semua sekolah seperti itu. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya penggunaan dan juga riset kami, mungkin di kedepannya akan ada pembatasan atau akan ada eh, TNC baru ya, term and condition baru yang nanti mungkin akan kami share ke Bapak Ibu. Seperti itu, Pak Arif Ridwan. Terima kasih. Ya Pak, saya mau tanya nih Pak, Pak Bagas. Iya, silakan Pak. Ya, ini saya tadi ini Bang, kebetulan saya belum saya aktifkan secara maksimal musiknya. Berarti Oke. ini nanti untuk semua materi bisa masuk ya, semua mapel ya Mas? Iya, benar Pak. Semua mapel bisa masuk Pak. Iya, semua mapel masuk ya. Berarti itu nanti apa untuk akunnya apa untuk akunnya satu orang atau boleh orang lain Mas? Atau masing-masing guru? Atau boleh satu guru? Nanti untuk yang bisa membuat atau mengenerate ini satu guru satu akun Pak. Jadi satu akun guru itu bisa mengenerate soal guru tersebut seperti itu. Oh, Jadi oke, masing-masing ya. guru ya. Ya. Masing-masing guru ya, bukan Ya. operator sekolahannya ya. Iya, bukan Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Ya, oke, Mas. Ya. Ya, Berarti sama-sama. saat ini sudah bisa dipakai ya sidiknya ya. Iya. Bisa Pak. Nanti bisa langsung dicoba aja pakai akunnya guru masing-masing ya. Nanti bisa dicoba langsung. Oke, ya, makasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, kalau ada kendala saya komunikasi dengan siapa, Mas? Kalau ada kendala nanti bisa komunikasi dengan CS atau dengan school assistance Pak ya. Oke, ya. Atau langsung share di grup aja Pak. Tanya di grup ya, tidak Oh, masalah. di grup aja ya. Ya. Oke, ya, oke. Makasih ya, oke. Sama-sama Pak Stardi. Terima kasih Pak Sutardi. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Oke, silakan Pak Farid. Tapi sebelum ke sesi pertanyaan, saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir, bisa scan QR di sebelah saya ini, atau bisa buka di komen dan sudah ada saya sediakan linknya. Kembali ke sesi pertanyaan, apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak atau Ibu? Silakan. Oke, selamat siang Mas Bagas, Mas Sudan ya. Ya, selamat siang. Izin Selamat tanya siang. yang pertama, kalau sekarang kan kaitan terhadap soal itu kontekstual ya, jadi udah kontekstual banget. Jadi udah kayak kita harus bikin ada konteksnya, berarti dimulai dengan bentuk stimulus, terus Ya. ada konteksnya, ada pernyataannya, baru nanti di ujungnya ada pertanyaan gitu ya. Nah, nanti Ya. kan pola pertanyaannya kan udah mulai macam-macam ya. Yang ada PG kompleks kayak gitu kan.
Ya. esai dan seterusnya kayak gitu. Nah, tadi saya udah sempat nyoba kaitan untuk stimulus. Tadi udah nyoba sih, kayaknya saya belum berhasil. Mungkin ada cara khususnya atau gimana? Karena kan kalau sekarang itu apalagi yang kayak misal TKA, tipikal soal TKA kan udah mulai satu stimulus untuk 4 soal dengan kontekstual yang sama gitu ya. Dan biasanya tipe soal nomor 2 itu berhubungan dengan nomor 1. 3 pasti ada nyambungnya dengan nomor 2 dan nomor 1, kira-kira kayak gitu. Nah, Oke. itu bisa disetting atau mungkin ada prompt khususnya, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tentang limit ya. Ya alhamdulillah belum Ya. ada batasannya. Ya. Ya menurut saya sih masih alhamdulillah. Mungkin Ya. yang ketiganya iseng sih Mas, iseng. Kaitannya ke back end. saya cukup tertarik dengan AI justru kaitannya dengan back endnya. Mungkin Mas Bagas bisa kasih gambaran nggak di balik layarnya itu ini pakai apa gitu ya, dan mungkin sedikit workflow-nya kayak gimana supaya saya juga alurnya paham sampai mentok kanannya saya bisa manfaatin kemana gitu. Mungkin itu sih Mas. Oke. Ya, kasih. Baik. Ya, sama-sama Pak Farid ya. Untuk pertanyaan pertama Bapak ya, kalau kalau untuk saat ini Pak itu mungkin bisa dilakukan semisal soal nomor 1 itu akan nyambung dengan nomor 2 dan juga nomor 3 ya. Itu mungkin bisa melalui promptingnya ya. Tadi apakah sudah dicoba melalui promptingnya Pak ya, Pak Farid ya? Udah. Dan itu apakah bisa tadi dicoba? Om. Oh masih belum bisa Karena dia berarti ya? nggak ada irisan dan apa namanya, stimulusnya nggak bisa jadi kayak satu gitu. Oke. Oke, berarti mungkin nanti akan coba kami riset kembali Pak ya, terkait dengan kesinambungan soal ya berarti ya. Nah, nanti akan coba kami riset kembali, akan kami kembangkan lagi AI kami tersebut. Nah, nanti mungkin untuk sementara ini bisa disiasati dengan cara diedit soalnya sih Pak. Jadi semisal di soal nomor 1 nanti itu semisal tentang apa gitu ya. Nah, nanti bisa diedit di atau ditambahkan ya di soal nomor 2, di soal nomor 3 itu nanti bisa disesuaikan secara manual seperti itu. Itu mungkin dari kami seperti itu, Pak. Nah, lalu untuk yang nomor 3, Pak, kebetulan kami itu AI-nya pakai model OpenAI 5.4 Nano, Pak. Seperti itu. Untuk workflow-nya mungkin belum bisa kami jelaskan ya secara full teknis, Bapak ya, mohon maaf. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada sesi sendiri nih dengan Konstanta Edu nih, mungkin nanti bisa kami jelaskan ke Pak Farid. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, siap Mas. Terakhir yang Ya, kaitan ke silakan Pak Farid. itu belum. Tadi kan kalau di sini saya ngeliat mudah, sedang, sulit ya Mas ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Boleh nggak mungkin sarannya justru di split aja C1 sampai C6 gitu nggak? Maksudnya kita udah bisa ngeduga gitu bahwa ini level kualitas analisis. Berarti nanti misalkan guru udah langsung KKO-nya jelas dengan masukin TP-nya mungkin di promptingnya. Jadi dengan kata kerja operasionalnya itu nanti akan muncul tipe soal dengan kata kerja itu gitu. Nah, mungkin menurut saya itu yang jauh lebih cocok kali ya, karena kalau di pendidikan kan patokannya di situ ya. Iya, lebih spesifik itu Pak ya. Ya, betul. Mungkin itu sih Mas, makasih banyak. Ya, Bapak. Nanti akan coba kami riset kembali ya. Nanti tentang ini ya, tentang soal C1 hingga C6 itu ya, tingkatan ranah kognitifnya tadi ya. Nanti akan coba kami riset dulu. Kalau memang oke nih, sesuai dengan sistem pendidikan kita, nanti akan kami kembangkan di fitur Generate AI di Sidik ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Farid ya, masukannya sangat berharga sekali untuk kami, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Farid atas pertanyaannya. Kemudian lanjut, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Guru? Dan sembari di sesi tanya jawab ini, saya akan mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu segera mengisi daftar hadir. Karena saat ini yang mengisi daftar hadir baru setengah dari seluruh partisipan yang hadir di Zoom hari ini.
kembali ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Maaf Mas, sedikit ini lagi ada yang terlewat tadi. Ya, silakan Oke, Ibu. baik, Ngapunten silakan Ibu. untuk iya, ngapunten. Untuk yang scoringnya itu sudah otomatis ya Mas ya dari Sidik ya. Ya Ibu, jadi tadi kalau untuk penilaian itu ada dua ya. Ada yang penilaian manual, ada yang otomatis secara sistem. Nah, nanti tinggal dipilih saja Ibu. Kalau mau di scoring manual, bisa dipilih yang penilaian manual ya. Tapi kalau scoringnya mau yang otomatis, nanti tinggal dipilih yang otomatis. Nah, kalau yang otomatis, itu otomatis sekarang masih pilihan ganda saja Ibu. Untuk yang generate AI ya tapi ya. Kalau untuk eh, latihan soalnya sendiri atau CBT-nya sendiri itu sudah ada latihan soal ada tipe soal pilihan ganda, true false, kemudian pilihan ganda kompleks. Nah, tapi kalau untuk generate AI-nya sendiri itu yang sekarang itu nilai otomatis masih pilihan gandanya saja. Seperti itu. Jadi nanti kalau semisal mau Bapak Ibu menambahkan nilai otomatis tapi ada pilihan ganda kompleks atau ada true false-nya gitu ya. Nah, nanti bisa generate AI dulu nih. Semisal ada 20 soal. Generate dulu pilihan ganda 1 sampai 10. Nah, nanti ditambahkan manual, diedit nomor 11 sampai 20-nya. Seperti itu. Nanti bisa ditambahkan pilihan ganda kompleks, bisa ditambahkan true false, matching, itu bisa, Bu. Yang kita tidak bisa menilai secara otomatis itu masih di esai ya, Bu ya. Karena esai kan perlu di review oleh gurunya dulu, seperti itu. Oke, baik Mas, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu hadirin sekalian? Ya, sepertinya cukup ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada webinar kali ini Bapak Ibu. Nantinya setiap masukan dan juga eh, setiap apa yang Bapak Ibu pertanyakan tadi akan kami catat dan juga kami kembangkan lagi untuk fitur AI ini. Nanti semisal akan bisa diimplementasikan di SIDIX, nanti otomatis akan kami implementasikan di SIDIX seperti itu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kehadirannya, bisa meluangkan waktu mengikuti webinar. Fitur Generate AI ini, Bapak Ibu, masih baru di SIDIX ya, masih baru beberapa bulan di SIDIX. Yang pasti akan kami kembangkan, akan kami perbaiki, kedepannya akan lebih kami optimalkan lagi. Seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagas atas penjelasannya dan setelah mengisi webinar ini dengan baik. Sebelum saya tutup webinar pagi ini, saya akan memberi waktu untuk Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir ya. Mungkin 2 sampai 3 menit baru setelah itu saya tutup. Untuk Bapak Ibu bisa segera mengisi daftar hadir. Link akan saya bagikan kembali di komen atau mungkin Bapak Ibu bisa langsung scan di belakang saya ini yang ini. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas Bapak Ibu yang telah menghadiri webinar di pagi ini. Semoga dengan adanya fitur AI, kedepannya bisa dapat membantu Bapak Ibu guru dalam membuat soal yang lebih baik dan juga efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.